Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya Meidawati, calon guru penggerak angkatan 9 dengan fasilitator Bapak Firmansyah MPD dan pengajar praktik Bapak Jamaluddin SPD. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Overhead. Ada 3 hal yang menjadi tugas kami dalam hal ini adalah: buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Tomlinson. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat terlaksana dengan baik, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif, dan non-kognitif. Berdasarkan 3 aspek, kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi baik konten, proses, dan produk. Keempat, melaksanakan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Kelima, melaksanakan penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek yang harus dipahami guru, yakni 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, guru perlu mengetahui kesiapan belajar murid untuk mengetahui kemampuan murid mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Adapun untuk minat murid, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minat, dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Pada profil belajar murid, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan cara apa? Penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi secara tepat, yakni 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi secara tepat. Yang pertama adalah dengan diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid, tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Pada strategi pembelajaran berdiferensiasi secara tepat. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, yakni kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Pada strategi diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami
dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Bagaimana keterkaitan modul 2.1 dengan modul yang lainnya, yakni modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Adapun yang menjadi bagian dari koneksi antar materi pada video ini adalah modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif, modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi yang menuju pada berpihak pada murid, yang diharapkan akan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 Pembelajaran Diferensiasi. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1, yaitu modul nilai dan peran guru penggerak dan modul pembelajaran berdiferensiasi. Bahwa dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 yaitu visi guru penggerak dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1, yaitu tentang budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Sekian video materi antar koneksi, semoga menginspirasi. Terima kasih.